Perkenalkan, nama saya Roma Sapitro, saya lahir di Tangerang Selatan. Umur saya sudah menginjak 17 tahun sekarang dan saya duduk di bangku kelas 5 SMK. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Nurhanisa, biasa dipanggil Salwa atau banyak lah pokoknya. Saya lahir di Bandung, kota kembang yang gemuy pokoknya. Pokoknya yang belum pernah ke Bandung harus pernah ke sono, karena Bandung itu enak. Tanggal 19 Desember 2003. Berarti kalau dihitung-hitung, tahun kemarin aku ulang tahun adalah 17 tahun. Tapi sampai sekarang belum bikin KTP. Apalagi SIM, gak bisa naik motor. Terus aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Aku punya adik 3, cewek cowok. Dan aku tuh ya pokoknya paling gede berarti. Yang paling gede tanggung jawabnya. Nama saya Muhammad Faisal Prabudi. Hobi saya menggambar. Umur saya 13 tahun. Dari Jakarta. Udah. Nama saya Dinda Azalia Laura. Saya dipanggil Dinda atau Laura. Saya berasal dari Jakarta Pusat, lahir 31 Mei 2008. Saya 3 bersaudara, saya anak tengah, punya kakak perempuan dan adik laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Rahman. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Rahman. Saya mondok di Pondok Pesantren Kausudur kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Dayana Fadia, bisa dipanggil Dayana. Saya lahir di Tangerang, tanggal 22 Mei 2008. Saya 3 bersaudara, saya anak tengah, kakak saya perempuan dan adik saya perempuan. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya tinggal di Jakarta Pusat. Nama saya Tata Salsabila. Saya tinggal di Jakarta Barat. Ya sudah gitu aja. Perkenalkan, nama saya Dafa Khairul Ikhwan, biasa dipanggil Dafa. Saya tinggal di Depok, lahirnya di Jakarta. Nama saya Sarinta Supriyani, biasa dipanggil Serin atau banyak yang lainnya. Saya lahir pada tanggal 6 Juni 2005. Saya asal Jakarta Pusat, Kemayoran. Nama saya Muhammad Nur Iqbal. Tanggal lahir saya Bogor, 26 Agustus 2003. Hobi saya yang paling saya sukai yaitu hobi main bola. Yang dimana kalau setiap hari atau setiap minggu pasti saya meluangkan waktu untuk main bola. Dan saya mempunyai sanak saudara yang berjumlah 9. Yang pertama sudah meninggal dan mempunyai kakak perempuan ada 3, kakak laki-laki 4. Dan yang dimana saya anak terakhir dari keluarga. Nama saya Putri Nawangsih. Saya lahir di Jakarta 30 Maret 2004. Sekarang tanggal berapa Maret sih? 3 Maret ya? 2 Maret. Jadi berarti Hamin 28. Terus hobi saya menulis, membaca juga. Kalau di luar sih saya suka shopping, berenang. Kayak banyak lah, makan juga saya suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, introduce myself. Hello, my name is Nabila. You can call me Isbila. I was born in Bogor, 7 June 2002. I come from in Depok. I have 1 sister and 1 brother. My hobby is swimming, reading. Okay, I think enough. Halo, perkenalkan nama saya Nurbaiti Jana. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Jana. Saya lahir di Jakarta 27 Agustus 2005. Umur saya sekarang 15 tahun. Saya sekolah di Pondok Pesantren Kausudur. Halo, nama saya Andita Aulia Putri. Saya lahir di Bogor. Tanggal lahir saya 28 April 2007. Saya tinggal di Bogor Barat, Jalan Sinang Barang,
RT 04 RW 7. Saya tahu pondok ini dari ibu saya. Ibu saya tahu dari ada ibu asuh saya namanya Bu Yudi. Dia orang yang berjasa bagi saya. Mungkin kalau dihitung-hitung jasanya nggak bisa kehitung bagi saya. Ibu Yudi itu punya saudara di sini. Beliau punya saudara, bukan saudara sih, adiknya mungkin. Adik dari suaminya punya saudara dan rumahnya pas banget di depan gerbang di samping tukang fotokopi di situ. Jadi saya tahu pondok ini dari beliau. Aku tahu pondok ini dari Om karena semenjak mamaku nggak ada, aku tuh jadi diambil alih gitu diurusinnya. Kemarin sama ibu pas kelas 9, terus sekarang sama Om. Jadi Om tuh pernah bilang katanya, Salwa mau mondok di mana? Om tuh pernah ngasih 3 pilihan. Satunya Darul Mugni, keduanya Darul Rahman, ketiganya Miftahul Sudur. Tapi karena Darul Rahman sama Darul Mugni itu harus dari SMP, sedangkan akunya dari SMK, akhirnya aku milih dari SMK aja. Akhirnya aku ke Miftahul Sudur. Dari teman si Tasya. Saya tahu pondok ini dari kakak saya karena kakak saya mondok di sini juga. Kakak saya tuh taunya dari ini, alumnus dari sini, namanya Kaun. Pondok ini dari Om Put, dari orang Jawa ya. Jadi di pondok ini tuh ada 2 saudara saya, yaitu Ustazah Tiara dan Ustazah Nisa. Saya tahu pondok ini dari mereka. Saya tahu pondok ini dari saudara saya yang bernama Malik. Nggak dari siapa-siapa sih sebenarnya. Pertamanya saya cuma nyari-nyari pondok, pernah tuh udah kesasar sama pondok itu, tapi karena belum pas jadi masih nyari-nyari. Akhirnya tuh salah belok ya, ketemu gapura namanya Miftahul Sudur. Nyoba dong, ya sudah ya. Dan mama saya mau menondokkan saya di sini. Akhirnya. Kenapa? Tahu pondok ini dari saudara saya. Jadi dulu pas saya SD, saya dengar saudara saya itu ada yang mondok, yaitu yang sekarang sudah menjadi ustadz, yaitu Ustadz Iqbal. Saya tahu pondok ini dari kakak saya waktu SD, dan sekarang dia udah nggak lanjut sini, tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya masih diberi kesempatan untuk belajar di sini. Tahu pondok ini saya dari kakak saya, yang dimana kakak saya juga awal mulanya sudah pernah mondok di sini dari sejak kelas 1 SMP yang dimulainya dari 2012 sampai 2018. Saya tahu pondok ini dari mama saya. Kebetulan mama saya juga ngaji di Pondok Pesantren Zawiyah Al Khairiyah. Dan setelah saya tuh dengar cerita mama saya tentang pondok ini, kayak Miftahul Sudur kayak begini, Miftahul Sudur kayak begitu. Saya jadi tertarik bermondok di Miftahul Sudur. Aku tahu pondok ini dari bapak aku. Jadi kan di pondok ini tuh ada 2 pondok. Ada pondok Jawiyah sama Miftahul Sudur yang ini nih. Jadi kalau yang ono itu, satu yang ono yang di Jawiyah itu pondoknya tentang ruh kita gitu, rohani. Kalau di sini tentang akademik biasa, normal kayak kita. Nah, ayahku tuh udah ngaji di sana dari 2004, makanya aku disuruh mondok di sini. Tahu pondok ini dari teman. Tahu pondok ini dari Haji Damin. Jadi Haji Damin itu temennya Ustadz Sofian. Mereka itu bertemu pas lagi umroh. Kenapa sih saya mau mondok? Ya karena awalnya dipaksa oleh orang tua. Emang saya dipaksa sama orang tua. Awalnya saya nggak mau mondok. Dulu pikir saya, buat apa sih mondok? Ngapain sih di sana, kita dikurung di penjara, kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya hidup di ranah itu aja gitu. Makanya saya nggak mau dipondokin, tapi akhirnya dipaksa oleh orang tua. Ya udahlah, namanya saya kalau orang tua udah bilang A ya A, apalagi ibu. Tidak, akhirnya saya usahakan untuk masuk pondok. Nah buktinya apa, pas di dalam
semua yang saya inginkan ada. Memang awal masuk pondok itu rasa selalu ingat yang di rumah, tapi seiring berjalannya waktu semua itu hilang dengan perlahan. Dan akhirnya apa-apa yang ada di pondok itu banyak banget yang saya inginkan itu ada di pondok. Itu yang membuat saya yang membuat saya mau untuk masuk pondok itu. Karena semua hal yang saya inginkan ada di dalamnya. Kenapa memondok? Itu banyak banget pertanyaan yang sering banget ditanyain sama aku. Soalnya, tapi alasannya tuh sama aja gitu. Kenapa sih memondok? Karena emang dari kelas 6 SD tuh emang mondok. Jadi karena dari kelas 6 SD udah mondok, jadi kesononya tuh gak enak kalau gak mondok tuh. Karena emang udah kebiasaan mungkin. Udah keinginan dari TK. Alasannya? Gak tahu. Karena kalau di rumah kan kayak sekarang apalagi kan lagi corona. Kalau di rumah jadi kan daring gitu, buang-buang waktu gitu. Jadi mending di sini kegiatannya teratur gitu. Sholatnya dibenerin, ngajinya dibenerin gitu. Karena ikut lebih Faiz pengen mondok. Penasaran aja sih sebenarnya sama pondok juga, terus kan ada juga Quran di luar sana. Jadi pengen nambah ilmu aja di pondok. Ya pengen aja gitu, seruin, apalagi di pondok tuh banyak kegiatan, jadi ini bisa belajar mandiri, kagak selalu sama orang tua mulu. Disuruh. Kalau disuruh dan saya iya dah. Memondok, awal alasan yang pertama sih pasti dari orang tua ya, tapi yang keduanya ini ada dorongan dari diri sendiri karena melihat keadaan di luar yang udah parah gitu. Nggak ada akhlaknya gitu lah. Ini ada memondok. Iya. Awalnya emang saya mondok karena ikut temen. Belum ada kemauan atau niat itu, cuman karena ikut temen. Tapi lama-kelamaan saya punya pandangan sendiri, di pondok ini tuh kita bisa belajar banyak, nggak cuma tentang ilmu dunia tapi juga ilmu akhirat. Jadi saya mencoba untuk bertahan di sini, insya Allah. Saya lihat-lihat bahwasanya mondok itu enak, yang dimana ilmu yang awalnya kita tidak tahu, pasti itu ketika kita mondok pasti tahu, diajarkan oleh guru-guru. Dan mondok itu jauh gitu dari orang tua, tapi bahwasanya kita di situ kita harus belajar mandiri. Gak selamanya kita itu berada bersama orang tua atau bersama keluarga, tapi kita ketika di pondok banyak teman-teman kita yang mendampingi kita. Tetapi tergantung kita. Kalau kita baik, pasti orang banyak yang mendekati kita. Tapi sebaliknya, kalau kita orangnya kayak egoisan, gampang marah, pasti teman-teman juga bakal menjauhi. Awalnya itu saya nggak tahu apa-apa tentang pondok sama sekali, nggak tahu apa-apaan. Memondok karena emang mengejar cita-cita. Waktu itu niatnya sih pengen kuliah di Kairo. Nah jadi pengen bisa bahasa Arab gitu, sama pengen ngembangin tahfiz. Setelah masuk pondok jadi begini, pondok tuh kayak lebih gimana ya, ilmu agamanya juga lebih banyak dibanding di SMA luar. Kan saya masuknya itu kan dari SMK ya, jadi saya hanya 3 tahun di Pondok Pesantren Miftahus Sudur. Terus kayak saya ngerasa aja gitu kalau di luar pelajaran agama Islam, contohnya ketika di SMPN pelajaran agama Islam cuman hari Selasa kalau nggak salah deh, itu juga cuman 2 jam pelajaran, coba itu selama seminggu gitu. Kalau di sini kan pagi-paginya kita tadarusan dulu al-waqiah. Kalau misalnya di rumah tadarusan nggak, belum tentu juga sih, susah juga kalau misalkan itu buat bangunnya susah gitu dan sebagainya lah, masih banyak lagi. Belum malamnya hajat witir, di rumah juga jarang kan hajat witir, apalagi duha. Insya Allah lah. Aku mau mondok waktu pertama kali mikir, ya udahlah ya, pengen memperbaiki diri pertama. Aku ngerasa, aku mikirnya dulu gini, di pondok tuh mandiri gitu.
jauh dari orang tua, bisa belajar mandiri, belajar disiplin akan waktu. Kita yang biasa leha-leha di rumah, aku dulu mikirnya mungkin kalau gue di pondok, mungkin kalau saya di pondok saya bisa ya lebih baik lagi, disiplin akan waktu, disiplin akan semuanya, mandiri. Mau mondok tuh sebenarnya nggak mau kemauan sendiri, mau mondok tuh karena kemauan orang tua awalnya, tapi karena ya pengen aja gitu ngerasain pengalaman, ya udah akhirnya mau. Awalnya sih disuruh mondok gitu sama orang tua. Nah makin kesini kayak rasa ingin gitu pengen mondok gitu. Pertanyaan apakah saya betah di pondok? Awal memang saya nggak betah di pondok itu karena banyak sekali aturan, banyak sekali peraturan yang nggak saya inginkan, yang nggak saya suka gitu. Banyak banget peraturan yang nggak saya suka. Tapi kenapa saya masih bertahan sampai sekarang? Karena kalau saya nggak bertahan, kalau saya berhenti di jalan, berhenti di tengah jalan, itu cuma sia-sia bagi saya. Makanya saya putuskan untuk saya lanjutkan perjalanan saya. Karena orang yang berhenti di tengah jalan itu hanyalah orang yang bodoh, yang tidak punya akal. Dia udah mau sampai tujuannya, tapi kenapa dia harus berhenti di tengah jalan? Begitu. Betah gak betah tuh sebenarnya itu hal yang klise banget. Bisa aja kita betah, bisa aja nggak betah. Banyak aja gitu faktor-faktor yang bikin kita tuh betah atau enggak. Tapi kalau ditanya betah atau enggak, ya itu nggak tahu, nggak pernah ada jawaban. Kadang-kadang betah, besoknya bisa nggak betah. Sekarang lagi betah, terus sejam kemudian tiba-tiba nggak betah. Itulah hidup beneran kayak gitu. Kenapa? Enak. Terus? Udah. Kalau betah karena di sini nggak ngebosenin, nggak buang-buang waktu gitu. Alhamdulillah betah karena saya pengen menimba ilmu biar bisa seperti membaca Quran, terus biar bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bisa yang lain seperti contohnya di sini ada kegiatan seperti yang lain-lain lah. Alhamdulillah betah, soalnya kan banyak saudara, banyak teman yang baik-baik juga. Saya agak gimana ya? Betah sih betah, tapi ada yang kagak betahnya tuh masalah keuangan. Betah ya betah. Karena banyak teman, ngeselin semua, kakak kelasnya baik semua. Kalau dibilang betah sih sebenarnya enggak ya. Kadang setiap hari ada aja yang bikin gak betah, entah itu tekanan dari kakak kelas atau hukuman-hukuman yang bikin kita gak betah. Tapi di samping itu ada hal yang bisa bikin kita betah, yaitu kayak kebersamaan teman-teman kita, solidaritasan itu yang membuat kita betah. Masalah betah atau nggak betah itu pasti namanya hidup, ada di atas, ada di bawah, ada saatnya saya betah, ada saatnya saya nggak betah. Tapi gimana caranya kita harus tetap bertahan dan terus berjuang untuk menuntut ilmu di sini. Bagaimanapun keadaan kita, sedih atau senang, karena kita ini adalah orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah untuk menuntut ilmu dan menyampaikannya kepada orang lain. Saya betah di pondok karena dekatnya saya dengan guru-guru, apalagi dengan waliullah mursyid si Abdurrahman. Ya gak dekat juga, intinya selingkungan. Bahwasanya saya ngerasa gitu kayak dipantauin dengan abah guru. Saya dekat sama abah guru. Ketika di pondok itu yang bikin betah itu, kalau kita baik
pasti banyak teman-teman kita yang mendekati kita. Tapi sebaliknya, kalau di pondok itu yang bikin gak betah itu tergantung kita yang mengaturnya. Kalau kita taat peraturan sama pondok, pasti kita betah. Tapi kalau kita tidak taat sama peraturan, itu yang bikin kita yang gak betah di pondok. Betah dan gak betahnya itu fleksibel. Kalau misalkan dibilang betah sih, ya alhamdulillah betah karena apa ya, karena bersyukur aja gitu, bersyukur gitu ya, karena kita hidup berdampingan sama guru, kan jarang-jarang gitu ya ada guru mursyid hidup berdampingan dengan kita gitu, deket gitu, maksudnya berdekatan gitu. Terus kalau nggak betahnya sih juga kadang-kadang nih, kalau misalnya kita lagi betah nih, terus kadang-kadang ada aja gitu orang ngadepin sifat orang nih yang beginilah begitulah, ya kita juga harus introspeksi sih. Tapi kayak ya Allah, jadi nggak betah lagi gitu ngadepin, contohnya sifat temen lah, ada aja yang temen gini gitu, jadi bete gitu dah ya, semacam itu. Untuk sekarang saya betah di pondok, betah. Kenapa? Alasannya buat kalian yang belum ngerasain mondok harus mondok. Karena di sini itu kalian itu bener-bener ngerasa kekeluargaan tuh ada, keluarga tuh ada banget di sini. Oke, kita jauh dari orang tua, kita jauh dari sanak keluarga semuanya. Tapi ingat, di sini kita belajar caranya menghargai, menghormati sesama yang tua, sesama guru, teman. Kita pun belajar menyayangi, caranya menyayangi adik-adik kelas kita. Intinya kita di sini bareng-bareng. Di saat kamu susah, pasti ada yang ngebantu kita. Kita makan bareng, tidur bareng, belajar bareng, semua serba bareng-bareng. Jadi di situ betahnya kita. Iyalah, nggak betah mah cuma sementara doang. Itu mah karena bawaan hati aja. Sebenarnya enjoy aja, bersyukur. Ingat, orang yang mau mondok itu orang-orang yang terpilih. Jadi kalian jangan takut buat mondok. Kalau dibilang betah di pondok, kadang betah, kadang enggak. Betahnya tuh ya bareng-bareng. Terus kalau lagi nggak, sebenarnya betah nggak betah sih tergantung kitanya lagi kenapa gitu. Kalau betah sih ya betah aja kitanya. Kalau lagi ada masalah aja kali nggak betah, terus sisanya ya udah betah, gua enjoy. Betah nggak betah sih, kadang betah kadang enggak. Betahnya itu gara-gara ada temen bareng-bareng mulu. Terus kalau nggak betah kalau melanggar gitu banyak hukuman. Mau sampai kapan? Saya di pondok mungkin hanya 6 tahun. Mungkin beres dari sini, beres kelas 6, beres haflatua, dan nanti saya langsung keluar kuliah dan cari kerja. Sampai pengennya tuh abis dari sini tuh terus aja mondok sampai ada yang itulah pokoknya pengennya terus mondok. Tapi karena emang tuntutan anak pertama juga harus banget kalau bukan aku siapa lagi, harus banget kerja, harus banget cari penghidupan, makanya gak pernah takut buat merantau kemana-mana. Segitu akunya orang Sunda gitu, yang yang jarang kemana-mana, tapi alhamdulillah sih kalau ditaruh di mana-mana juga betah aja, alhamdulillah banget ya gitu lah sampai lulus. Terus sampai ngabdi lah. Nggak tahu sih kalau misalnya ntar kelas 3 aku betah itu lanjut sampai kelas 6, tapi kalau misalnya kelas 3 udah ngabdi sini pengen keluar. Harus yang ngabdi supaya Afif biar tahu lah ini pondok biar mau kedepannya kayak gimana gitu. Jalan aja dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak bakal kerasa. Sampai kelas 6 ya. Sampai kelas 6 udah 3 tahun alhamdulillah. sudah Insya Allah sih 6 tahun karena udah terlanjur masuk juga SMK. Insya Allah saya ingin menyelesaikan SMA saya di sini, tapi saya juga berusaha supaya selalu tetap membantu pondok ini walaupun saya nanti sudah dewasa atau udah tidak di sini lagi, tapi saya insya Allah berusaha untuk tetap membantu yang di sini.
untuk memajukan pondok saya. Karena di sini ada tempat saya mengetahui semua ilmu. Tidak hanya ilmu dunia tapi juga ilmu akhirat. Di sini saya juga belajar gimana cara saya beribadah, cara saya membaca Quran, dan ilmu-ilmu yang lain yang banyak yang saya dapat di pondok ini. Saya sampai kapan di pondok? Jadi ya minimal saya di pondok perkiraan pengennya tuh 2 tahun lagi pengennya, karena saya di sini kelas akhir yang dimana saya harus dapat bekal, karena saya detik-detik mondok di sini saya udah kelas 6, jadi saya harus ada pegangan buat ntar di luar. Tapi ulang lagi. Mau sampai kapan di pondok? Saya di pondok sampai kayak ada orang tua yang nyuruh. Contohnya kalau orang tua udah nyuruh kita berhenti mondok, saya pasti mentaati apa kata orang tua. Karena kita kalau membantah perkataan orang tua itu dosa. Tapi saya kepengen ketika saya udah lulus, saya pengennya tuh mengabdi dulu untuk pondok, karena pondok itu telah mengasih apa yang saya tidak tahu menjadi tahu. Yang awalnya apa sih itu tentang sholat, tetapi ketika kita di pondok kita dikasih tahu oleh guru. Tetapi asalkan kita mau belajar dan mau bertanya, dan sampai ketika kita mau sesuatu kita tidak mau bertanya itu salah. Asalkan kita ada kemauan untuk bertanya, karena ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Saya di pondok sih karena emang udah serak banget gitu sama pondok ya. Maunya sih maunya sih terus lah gitu di pondok. Tapi kan kita keluar pondok itu kan bukan karena emang udahlah gitu, gue udah capek di pondok misalkan gitu, bukan karena kayak gitu ya. Karena emang ada alasan gitu buat keluar. Mungkin aja kita tuh punya keluarga yang harus emang ditulang punggungi oleh kita gitu. Jadi saya hanya 3 tahun di pondok pesantren Tausudur, insya Allah 1 tahun lagi, karena saya sekarang sedang menginjak kelas 5 SMK. Untuk sekarang saya sudah hampir menginjak 6 tahun di sini. Insya Allah jika ada kesempatan, jika ditakdirkan saya masih di sini, saya ingin mengajar, saya ingin mengabdi. Intinya santri tetap santri, nggak ada yang namanya bekas santri, itu nggak ada. Jadi ya kan belajar itu, menuntut ilmu itu wajib buat setiap muslim. Utlubul ilmi minal lahdi ilal lahdi. Jadi dari kita lahir sampai kita meninggal nanti itu wajib, untuk ilmu itu wajib. Jadi kita tetap santri, tetap belajar. Kalau di pondok tuh insya Allah sampai 6 tahun. Insya Allah lanjut, doain aja. Insya Allah 6 tahun. Motivasi saya buat pondok tetap semangat, jangan pernah menyerah. Memang banyak hal-hal yang gak menyenangkan di sini, tapi banyak juga hal yang menyenangkan. Tapi walaupun banyak hal yang gak menyenangkan, bawa asik aja. Istiqomah aja intinya. Emang susah istiqomah. Istiqomah itu pasti perasaan kita selalu sendiri gitu. Istiqomah selalu sendiri. Di saat kita lagi ngelakuin ini, yang lain lagi pada happy-happy. Tapi itulah istiqomah. Jalanin aja terus. Supaya kita nggak sendiri di situ. Ada Allah sama malaikat yang nemenin kita. Itu fungsinya istiqomah. Motivasi dari saya istiqomah aja terus di dalam pondok. Motivasinya ya semoga di Tausudur selalu maju. Semoga santrinya semakin banyak. Soalnya dunia di luar tuh lagi gak enak. Pokoknya dunia lagi di luar tuh lagi hancur lah. Sayang banget kalau generasi kita nih, penerus kita kalau gak mondok, kalau gak tau lah, sayang banget. Karena emang di pondok doang yang ngedidik kita dari dalam, dari luar. Gak cuman otak doang yang dikasih makan tuh, hati. Kita dibenerin sholatnya, kita dibenerin ngajinya. Gak cuma tentang IPA, IPS, gak kayak gitu doang kalau mondok tuh. Sayang kalau gak mondok. Dan sayang juga kalau putus dari pondok. Dah.
Iya. Apa motivasi Anda buat pondok? Mau Tetap semangat. Ya, tetap semangat, terus mau banggain pondok juga. Caranya? Caranya ngajar. Belajar. Makin berkembang. Makin berkembang. Makin maju. Motivasi anak semoga para santri betah di pondok dan bisa nyampe. Motivasi semoga pondok makin besar namanya, terus juga makin banyak yang bakal masuk pondok ini. Ya mudah-mudahan makin kesananya makin maju, makin ada sesuatu yang berbeda dari sekarang. Kakak kelas itu selalu ngomong ke aku, selalu jaga diri, jangan pernah nangis terus, katanya gitu. Kaitannya juga dia selalu ada saat aku lagi susah. Oke. Motivasi saya tetap semangat, sukses selalu, jangan lupa senyum hari ini. Untuk pondok, untuk santri-santri di sini, semangat, sabar dalam setiap keadaan, karena yakinlah kita dalam rahmat dan kuasa Allah. Buat motivasi buat pondok yaitu semoga santri-santri buat tahun-tahun ke depan makin banyak dan santrinya tidak malas. Dan saya kepingin tuh pondok ini pengen gitu, cita-cita saya pengen mengadakan perlombaan sesuatu yang contohnya kayak di bidang olahraga, di bidang futsal, itu saya yang kepingin. Semoga di tahun yang akan datang di pengurusan yang baru bisa mengadakan suatu perlombaan yang khususnya di bidang olahraga. Dan ingat buat para santri, selalu semangat terus karena kita itu lagi di jalan Allah fisabilillah. Jangan malas-malasan, ingat orang tua yang di rumah yang menuntut ilmu, orang tua yang di rumah yang mencari rezeki buat kita. Jangan sampai ketika orang tua mencari rezeki di rumah, kita malah di sini malah main-main, bercanda, malas-malasan. Kesian orang tua yang di rumah. Motivasi saya di pondok itu mah bukan buat terlihat lebih baik dari orang lain, tapi di pondok itu tuh untuk belajar, bukan untuk terlihat lebih baik dari orang lain gitu, belajar. Nah, setahu saya dari guru saya itu, belajar hidup itu ada 10 poin. Itu yang pertama, belajar memberi walau tak seberapa, belajar sabar walau terbebani, belajar taat meski berat, belajar memberi udah ya tadi belajar setia walau tergoda, belajar ikhlas meski tak rela. Masih banyak lagi sih, dan masih banyak lagi, ada 5 lagi saya. Motivasi saya buat pondok, pokoknya tetap istiqomah sih. Semoga terus maju pondok ini, semoga makin banyak di luar sana majelis-majelis taklim, pendidikan agama seperti di pondoknya, semoga makin banyak, makin berkembang, dan semoga makin banyak juga santri-santri yang para santri lah yang mau mondok gitu. Semoga makin banyak. Buat kalian, ingat, orang tua kalian itu senang kalau kalian mondok, rezeki orang tua kalian juga bakal lancar kalau kalian mondok. Karena ya itu, kita belajar adab, kita belajar akhlak itu ya di sini gitu. Orang yang berilmu banyak kan, tapi orang yang beradab, orang yang berakhlak itu cuma sedikit. Jadi kita di situ belajar agama, kita jadi tahu jadi tahu belajar ngaji, kita tahu sholat, tahu segala hal itu di pondok. Kita bisa belajar agama tuh di sini, digenjot, bener digenjot. Jadi jangan takut buat mondok, semangat, pokoknya harus mondok. Oke guys, maybe just from me I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi
ya kayak bikin Contohnya dulu bang. Skip dulu. Ya skip dulu. Apa motivasi Anda buat pondok? motivasinya tetap semangat buat belajar karena belajar itu wajib. Terus nuntut ilmu itu kan sampai mati, jadi nuntut ilmunya bukan nuntut ilmu dunia juga, buat akhirat juga. Jadi bersyukur banget kalau masuk pondok sini tuh kayak berarti Tuhan tuh, Allah tuh ngasih Mbak itu biar jadi lebih baik lagi buat masuk pondok tuh, karena emang sebelumnya Mbak juga bandel. Semangat terus. Apa motivasi Anda buat pondok? Satu lagi, apa motivasi Anda buat pondok? Semangat terus, rajin belajar, terus pokoknya semangat lah pokoknya. Ya, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.